Tuhan, supaya kami bisa mengalami semua yang Tuhan sudah sediakan. Ajari setiap kami, Roh Kudus ambil alih di dalam pikiran kami masing-masing. Dan kami mengikat setiap roh jahat yang berusaha untuk mencuri kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hardik keluar dari gereja ini. Di dalam nama Yesus kami hardik keluar dari pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa Roh Kudus yang menjamah kami, men-setting ulang pikiran kami sehingga kami bisa beroperasi di dalam kerajaan surga. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, silakan duduk. Ya, Medan, selamat pagi. Kalian semuanya baik? Sehat semua? Kalau tidak ada halangan nanti mungkin bulan depan ya saya bisa bisa melayani kalian di tanggal Oktober itu tanggal 1 ya kalau nggak salah ya Rabu ya. Kalau tidak ada halangan saya akan onsite di situ, boleh? Kalau tidak ada halangan saya akan datang ke situ. Tidak jadi khusus bulan depan mungkin saya akan melayani onsite ya. Doakan. Amin. Kalian menerima saya atau enggak? Nggak dengar suaranya. Oke, ya. Tapi suara saya kedengaran ya. Kalau kedengaran, kasih jempol. Oke. Yuk hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati yang palsu. Ya, kita hari ini akan belajar tentang dengan tema kerendahan hati palsu atau disebut dengan kesombongan. Ya, kesombongan atau kerendahan hati palsu. Saudara, bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan kasih karunia, ya. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu adalah kerajaan penuh dengan kasih karunia. Maksudnya apa? Seluruh dari Allah dan miliknya ditawarkan kepada kita. Seluruh dari milik Allah, seluruh dari milik kerajaannya ditawarkan kepada kita. Tekan amin. Ini awal-awalnya ini saya mau kalian wake up ya, bangun ya. Jangan terbiasa mendengar firman, menyepelekan firman. Karena kalau engkau menyepelekan firman, engkau tidak akan pernah mengalami semua yang Tuhan sudah janjikan. Hidupmu hanya disebut sebagai makhluk hidup saja, tapi bukan sebagai roh yang menghidupkan. Apa itu? Kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kita dari debu dan menghembuskan nafas, maka disebut makhluk hidup. Ya, sebelum kedatangan Yesus Kristus, semua orang disebut makhluk hidup. Tapi sejak kedatangan Yesus, Bapak nanti bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 45 itu sampai selanjutnya itu. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau menjadi roh yang menghidupkan. Engkau bukan hanya makhluk hidup, tapi roh yang menghidupkan. Karena apa? Itu tadi, kerajaan Allah adalah kerajaan kasih karunia. Seluruh dari Allah dan miliknya ditawarkan kepada kita. Masalahnya, banyak orang yang menganggap dirinya anak Allah, percaya kepada Yesus, tapi tidak bisa beroperasi di dalam kerajaan Allah. Tidak bisa mengalami yang namanya kebaikan dari kerajaan Allah ini sepanjang dia hidup di bumi. Karena apa? Mereka tidak mengerti proses kerjanya atau hukum-hukumnya di dalam kerajaan Allah. Tapi bagi yang mengerti, mereka akan mengalami kehidupan yang ditawarkan oleh kerajaan surga itu, dia peroleh, dia alami sepanjang dia hidup di bumi. Ngerti ya maksud saya? Kenapa ada begitu banyak anak Tuhan yang percaya kepada Yesus tidak mengalami
Misalnya Yesus menyembuhkan, dia tidak disembuhkan. Yesus memulihkan, dia tidak dipulihkan. Yesus memberikan kelegaan, dia tidak diberi kelegaan. Gitu. Tidak mengalami. Nah, hari ini kita akan belajar sungguh-sungguh bahwa itu sebetulnya dimulai dari yang namanya kerendahan hati palsu atau kesombongan. Ada begitu banyak orang tidak sadar bahwa di dalam dirinya ada kesombongan. Saya perhatikan ya, ada begitu banyak dari kita ini tidak menyadari bahwa ternyata dirinya adalah sombong. Kapan? Ketika dia tidak mau memperhatikan setiap petunjuk-petunjuk sesuai dengan firman Tuhan. Maka dia sedang memakai cetakan pola dunia, bukan dari kerajaan. Ya. Mari kita buka di Roma 12 ayat 6. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita baca di yang bagian A saja ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Sekali lagi tadi di awal saya bilang, kerajaan Allah itu adalah kerajaan kasih karunia. Apa tuh kerajaan kasih karunia? Seluruh Allah dan miliknya yang ditawarkan kepada kita. Seluruh surga, seluruh miliknya Allah itu ditawarkan kepada kita. Nah, sayangnya banyak orang-orang percaya kepada Yesus Kristus tidak menjalani hidup mereka dengan mengalami kasih karunia tadi. Ya, mereka sebetulnya secara tidak sengaja menolak kasih karunia. Kapan itu mereka menolak kasih karunia? Adalah ketika mereka memakai cara berpikirnya sendiri. Ya, menolak kasih karunia adalah orang-orang yang sombong. Mungkin mereka bisa beribadah, mereka melayani, mereka berbuat baik, tapi dengan kekuatannya sendiri. Ya, ya nanti kita akan bahas lagi. Tapi perhatikan, kesombongan di dalam diri kita ini seringkali kita tidak menyadari. Tapi itulah awalnya kita tidak bisa beroperasi di dalam kerajaan Allah. Sehingga yang sakit tetap sakit, yang miskin tetap miskin, yang keluarganya hancur tetap hancur, tidak ada pemulihan. Tidak bisa beroperasi di dalam kerajaan Allah. Dia pikir bahwa mengalami kerajaan surga itu nanti setelah wafat. Tidak. Sejak kamu hidup di bumi ini, ketika kamu terhubung dengan Tuhan, ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya cara berpikirmu sudah disetting sesuai dengan firman Tuhan. Waktu cara berpikirmu sudah disetting, diselaraskan dengan firman Tuhan, engkau bisa beroperasi di dalam kerajaan surga. Maksudnya apa? Beroperasi di dalam kerajaan surga, menerima yang sudah surga sediakan untuk engkau hidup sehari-hari di bumi. Ya. Titus 2 ayat 11. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jelas ya? Saudara perhatikan dulu, setiap ayat saya mau hari ini kalian pelototi baik-baik, baca pelan-pelan, ya, dan kemudian renungkan dan cek di dalam dirimu. Ini maksudnya apa? Apa hubungannya dengan hidup saya? Titus 2 ayat 11 berkata begini. Karena kasih karunia Allah, apa tuh kasih karunia Allah? Semua yang Tuhan berikan, sebetulnya kita nggak layak untuk menerima, tapi kita terima. Itu tidak hanya itu saja, tetapi pengurapannya. Kasih karunia itu apa? Kemampuannya, pengurapannya, keilahiannya. Itu diberikan kepada kita. Walaupun kita nggak layak untuk menerima. Itu kasih karunia. Ya,
Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia itu diberikan kepada semua umat manusia, termasuk kalian semua yang hari ini. Engkau sedang divonis 7 tahun, engkau divonis 9 tahun, engkau divonis seumur hidup. Apapun vonis yang dari hakim yang kamu terima hari ini, keberadaanmu hari ini. Firman Tuhan berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Semua kalian, saya, boleh menerima kasih karunia Allah. Tapi tidak semua orang menerimanya. Tidak semua orang bisa menerimanya. Karena apa? Mari kita lihat lagi ya. Coba perhatikan Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Ya semua? Yakobus 4 ayat 6. Ini kita bicara tentang apa hubungannya kita bisa menerima kasih karunia dan apa hubungannya dengan kesombongan ya. Kenapa saya tidak bisa menerima kasih karunia? Kenapa saya tidak bisa bekerja melakukan aktivitas di dalam kerajaan Allah? Kenapa saya tidak bisa menerima semua yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan saya? Gitu ya. Nah, ini harus menjadi yang namanya perenungan kita. Kenapa aku nggak ngalami kebaikan Tuhan sementara saudaraku mengalami? Kenapa aku sakit, aku nggak sembuh karena sementara dia sembuh? Kenapa aku berdoa untuk keluargaku supaya pulih, keluargaku tidak pulih, tetapi keluarga dia pulih? Kenapa aku sudah bertahun-tahun berdoa untuk supaya aku diberkati, usahaku diberkati, pekerjaanku diberkati, mereka diberkati, tapi aku tidak? Nah, ini harus menjadi sebuah pertanyaan dan perenungan. Dan Alkitab menjawab semuanya. Sudah ngerti ya? Yang ngerti kasih jempol dulu. Yang ngerti kasih jempol dulu. Saudara masih mengikuti saya? Halo, Lapas Medan. Masih ngikutin saya? Ya. Ini ilmu penting supaya engkau bisa beroperasi di dalam kerajaan Allah. Maksudnya apa? Allah sudah menyediakan semuanya, tapi begitu banyak orang yang tidak bisa menerimanya. Oleh karena banyak hal yang dia tidak mengerti bahwa itulah sebetulnya sumber dari dia tidak bisa mengalami Tuhan. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia, ini kasih karunia lagi kan, yang dia dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Jadi kasih karunia itu diberikan kepada kita itu besar banget. Semua yang Tuhan miliki, Bapa di surga pengen memberikannya kepada kita. Itu kasih karunia. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, ini kunci. Kunci. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Semakin kita merendahkan diri kita, semakin kita menerima banyak kasih karunia. Semakin kita merendahkan diri kita, semakin kita menikmati semua kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan. Apa? Kemampuan, pengurapan, keahlian, kecerdasan, kesembuhan, pengampunan dosa, kelimpahan, semua. Tapi dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati itu lawannya apa? Kerendahan hati lawannya apa? Sombong.
sombong. Siapa itu orang sombong? Orang yang mengandalkan pikirannya sendiri, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan kebenarannya sendiri. Sekali lagi, ayat di Yakobus 4 ayat 6 tadi berkata bahwa Tuhan memberikan makin banyak kasih karunia, ya, yaitu kuasa Roh Kudus untuk menghadapi kecenderungan yang jahat itu juga Tuhan berikan kepada kita. Jadi untuk engkau berhenti berbuat jahat, itu juga dibutuhkan yang namanya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, memberikan kasih karunia untuk engkau berhenti berbuat jahat. Itu kasih karunia. Jadi untuk kamu lepas dari kejahatan, untuk engkau lepas dari semua hobimu judi, untuk engkau lepas dari hobimu jualan narkoba, konsumsi narkoba, seks bebas, marah-marah, engkau bertenung, engkau pergi ke orang-orang pintar, untuk engkau bisa lepas dari semua kejahatan itu, engkau membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu membuat engkau nanti akan uh, mengurangi apa namanya, ketika kau menghadapi yang namanya kejahatan, kau mulai mau bikin kejahatan, itu Roh Kudus akan meminimalkan, makin lama makin lama makin lama kamu nggak akan menyentuh yang namanya kejahatan, ya. Dan Tuhan menentang orang yang congkak dan sombong, tetapi memberikan kasih karunia terus-menerus kepada mereka yang cukup rendah hati untuk menerimanya. Sekali lagi, Tuhan menentang orang-orang yang congkak dan sombong, tetapi memberikan kasih karunia terus-menerus kepada mereka yang cukup rendah hati untuk menerimanya. Nah, banyak sedikitnya kasih karunia yang kita terima tergantung dari kita sendiri. Ya, jika kita cukup rendah hati, maka kita semakin banyak menerima kasih karunia. Sekali lagi, kasih karunia itu tadi, kamu diberi kemampuan, kamu diberi keahlian, kamu sakit disembuhkan, kamu terikat dibebaskan, kamu yang tidak mampu dimampukan, kamu diberikan kekuatan ilahi, si karunia. Semua yang surga miliki ingin diberikan kepadamu, itu kasih karunia. Nah, semakin kita ini merendahkan diri, kita akan semakin mendapatkan kasih karunia yang makin besar. Oke? Di sini paham ya? Nah, kerajaan Allah ini beroperasi dengan sistem yang berbeda dengan sistem dunia. Contohnya, orang dunia itu berlomba-lomba, dia nempel kepada orang yang sukses, ya. Orang dunia nih ya, menjilat orang yang sukses supaya dia juga menjadi orang sukses tadi. Satu pemimpin yang sudah sukses berhasil, maka dia akan dikerumuni oleh penjilat-penjilat. Ini dunia ya, sistem dunia. Supaya orang-orang yang mau kasih suap, menjilat itu tadi ikut dipromosikan. Tetapi kalau kerajaan surga beda cara kerjanya. Saudara perhatikan di Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Jadi sekali lagi sistem kerajaan Allah dan sistem dunia itu berbeda. Kenapa banyak anak-anak Tuhan mengalami pergumulan hidup? Karena mereka masih memakai sistem dunia. Mereka tidak mau menyelaraskan pikirannya dengan sistem kerajaan, memakai pola pikir kerajaan, sehingga dia mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Nanti, selanjutnya nanti kalian akan paham ya. Ikuti terus ya. Lukas 14 ayat 11. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Ini sistem dari kerajaan Allah. Barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan
ditinggikan. Nah, saudara perhatikan, angkuh, sombong, egois, kasar, eh, itu bukan dari pola dunia ya. Keras, angkuh, sombong, kasar itu bukan pola surga, tetapi itu pola dunia. Itu pola dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada dua sistem. Sistem dunia atau sistem kerajaan Allah. Kalau engkau menginginkan mengalami semua yang kerajaan Allah sudah sediakan atas hidupmu, engkau harus menyelaraskan pikiranmu dengan sistem dari kerajaan Allah. Cara berpikirmu harus sama dengan yang dimiliki oleh kerajaan Allah. Yang namanya keinginan daging, yang namanya keinginan mata, yang namanya keangkuhan hidup. Bukan dari Bapa, tapi dari dunia. Jadi kalau kita angkuh, kita daging terus, ya, kita egois terus, mementingkan diri sendiri terus, emosi terus, engkau masih memakai sistem dunia. Nah, sistem dunia ini terpisah dari Allah, bukan berasal dari Bapa. Sayangnya banyak orang Kristen masih beroperasi di dalam sistem dunia itu. Yaitu apa? Angkuh dan tidak bergantung penuh kepada Tuhan. Angkuh dan tidak bergantung penuh kepada Tuhan. Itu kan kerendahan hati yang palsu. Oke, mungkin kalian agak bingung. Coba deh sekarang buka di Amsal 22 ayat 40. Saya mau buka wawasan pikiranmu karena sampai dengan hari ini masih banyak orang yang berkeras hati untuk tidak memperhatikan firman Tuhan. Itu termasuk sombong. Ya. Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Saudara perhatikan Alkitabmu. Buka di Amsal 22 ayat 4. Saya pelan-pelan. Saya lagi berjuang untuk menghancurkan kesombongan dan jebakan-jebakan iblis yang masih engkau biarkan ada di dalam pikiranmu. Sehingga iblis itu membuat selubung, engkau sepertinya sudah rendah hati, tapi itu kerendahan hati yang palsu. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini mencari kekayaan, kehormatan, dan pengen hidupnya umurnya panjang. Sehat terus nggak pernah sakit-sakitan. Sehingga dia olahraga 5 jam, dia minum vitamin, dia hidup sehat. Ya. Tapi tidak memperhatikan tentang kerendahan hati. Dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri berarti sombong. Tidak membutuhkan Tuhan. Ngerti ya? Banyak kan yang seperti itu?
Mereka mengejar kekayaan, mereka mengejar kehormatan, mereka mengejar yang namanya kehidupan umur panjang di bumi. Ada begitu banyak cara yang mereka kerjakan. Kalau pengen umur panjang, itu dia olahraga, dia minum vitamin, dia memiliki gaya hidup yang sehat. Tapi firman Tuhan berkata begini, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sederhana, kamu pengen sehat, hatimu harus gembira. Ini sistem sistem kerajaan surga. Kamu pengen sehat, bukan harus beli vitamin ini, vitamin itu, terus kemudian nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus ini, harus itu. Ya, itu memang dibutuhkan, tapi hanya sekian persen. Tapi yang terpenting firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya ngomong seperti ini dengan orang yang sakit kanker, mereka cuma tersenyum sinis. Ya, Bu, Pak, hatimu dibikin gembira ya. Kok hatimu nanti gembira, kamu pasti sembuh. Mereka tertawa sinis. Kenapa mereka tertawa sinis? Mosok dengan hati yang gembira aku akan sembuh. Lu ini firman Tuhan. Enggak? Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Ini sistem kerajaan surga. Kalau kamu pengen sehat, hatimu harus dibikin gembira. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Supaya umurmu panjang, engkau harus menghormati orang tuamu. Loh? Tapi banyak anak Tuhan sama orang tuanya memberontak, kurang ajar, tapi pengen hidup umurnya panjang. Iya, bertolak belakang. Tiba-tiba di tengah usianya mereka harus meninggal. Karena apa? Memberontak terhadap orang tuanya. Kenapa ada begitu banyak orang-orang baru usia 30, 40 meninggal dunia? Ada banyak hal. Salah satunya adalah mereka tidak menghormati orang tuanya, memberontak terhadap orang tuanya. Ya, jadi sekali lagi bahwa kerajaan surga itu berbeda sistemnya dengan kerajaan dengan dunia. Kalau engkau ingin bisa beroperasi di dalam kerajaan surga, maksudnya apa? Semua kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kita, yang Tuhan pengen berikan kepada kita, kita bisa menerimanya. Dibutuhkan sistem yang engkau nyatu dengan sistemnya. Kalau tadi yang kita pelajari adalah dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Ya kan? Yang dari Yakobus 4 ayat 6 tadi. Tapi kasih karunia yang dia anugerahkan kepada kita lebih besar dari itu. Karena itu, ya katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Semakin kita rendah hati, semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita ngerti bahwa aku tidak bisa kalau tanpa Tuhan. Aku tidak mampu kalau tanpa Tuhan. Kerendahan hati. Bahwa kamu butuh Tuhan. Maka semakin besar kasih karunia yang akan engkau peroleh. Tapi semakin congkak engkau, semakin sombong, semakin arogan, semakin merasa benar sendiri, engkau akan sulit. Hidupmu di bumi ini sulit. Sulit. Ya, harus mencuri ketika nggak ada makanan, harus merampok. Nah, itu sistem dunia. Tidak ada pencuri, tidak ada perampok yang masuk surga. Harus menyuap, harus jualan narkoba, karena di rumah tidak ada makanan. Kenapa bisa di rumah sampai tidak ada makanan? Artinya dalam kondisi sangat miskin. Kenapa bisa seperti itu?
Kenapa bisa seorang di dalam keluarga itu jumlah hutangnya menjadi sangat banyak? Ya, ada banyak prinsip-prinsip surga yang dia tidak kerjakan. Dia memakai sistem dunia, sehingga dia harus eh, menyelaraskan hidupnya dengan sistem dunia. Kok kamu nggak nyuap, kamu nggak akan dapat tender, kamu nggak akan dapat proyek. Nah, ini sistem dunia. Tapi sistem dari kerajaan surga, ganjaran dari kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sebuah sistem yang sangat berbeda, ya. Dan kita semuanya harus ngerti ya ini ya, untuk mengubah keadaanmu gitu loh, ya. Keadaanmu hari ini, keadaanmu hari ini yang mungkin kau harus berada di tahanan mungkin selama 2 tahun, 3 tahun. Pakailah waktu-waktu ini untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak rahasia-rahasia yang engkau belum tahu. Tapi ketika engkau tahu rahasia-rahasia kerajaan Allah ini, hidupmu akan berbeda. Hidupmu akan mengalami sebuah perubahan. Sekali lagi, tadi ya, eh, keangkuhan atau ketidakbergantungan kita kepada Tuhan itu adalah awal dari kondisi buruk yang kita alami di dunia ini. Nih, saudara, saya diingatkan dengan sebuah peristiwa begini. Ada begitu banyak orang yang pelayanannya rajin, ya. Dia pelayanannya rajin pokoknya. Setiap hari Senin sampai Minggu itu dia pelayanan di gereja. Tapi hidupnya miskin. Hidupnya miskin. Dia harus wontang-panting, dia kekurangan luar biasa. Dan dia berkata, setiap kali dikoreksi, dia selalu, aku sudah ini, aku sudah ini, aku sudah ini. Ini namanya kesombongan. Contoh kesombongan. Aku kan sudah ini, aku kan sudah pelayanan. Aku kan sudah memberikan waktuku untuk Tuhan. Dia merasa sudah melakukan semuanya. Tapi dia tidak pernah, kenapa sih saya miskin? Kalian kalau lihat tadi di Amsal 4, Amsal 22 ayat 4 tadi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Harusnya, oh mungkin saya belum memiliki kerendahan hati. Oh mungkin saya masih sombong. Sehingga saya tidak mendapatkan yang namanya kekayaan atau berkat. Saya hidupnya sulit. Saya orang menghina saya, nggak ada kehormatan ya, nggak ada mahkota di kepalanya, nggak ada nggak ada peninggian dari Tuhan. Orang nggak menganggap dia gitu. Dan kehidupannya sakit-sakit terus-menerus. Dia bergumul dengan sakit penyakitnya terus bertahun-tahun. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Tapi ada begitu banyak orang yang memakai kerendahan hati palsu, alias alias dia masuk sombong. Sampai sini paham ya? Nah sekarang mari kita cek ke diri kita sendiri yuk. Saya ajak semuanya mulai uh, me, apa namanya melihat diri kita sendiri, nggak usah lihat orang lain. Mari diperbaiki diri sendiri. Ya, saya sudah rajin membaca Alkitab, saya sudah rajin melayani, saya sudah rajin berdoa. Kenapa saya masih bergumul dengan dosa-dosa saya? Kenapa saya masih bergumul dengan keegoisan saya? Sementara tadi dibilang bahwa keegoisan itu bukan berasal dari Bapa,
ya kan? Tapi berasal dari dunia. Kenapa saya masih memakai pola-pola dunia? Saudara mesti men-setting ulang cara berpikirmu. Gitu ya. Ada begitu banyak orang yang aku ini udah baca Alkitab, aku ini udah doa, aku ini udah. Tapi kenapa aku tarik-tarikan terus ya? Aku pengennya untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Aku tidak mau mengandalkan kekuatanku sendiri. Tapi seringkali tiba-tiba aku cemas, aku takut, aku khawatir. Ciri-ciri orang yang memiliki kerendahan hati palsu atau kesombongan itu adalah mudah khawatir, mudah cemas, mudah marah, ya. Mudah marah, mudah cemas, mudah takut, gemetar. Berarti kan belum mengandalkan Roh Kudus yang memberikan kasih karunia. Dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu ciri-cirinya. Bagaimana supaya kita semuanya bisa bergantung penuh kepada Roh Kudus dan tidak terjadi tarik-tarikan antara engkau ingin melakukan kehendak Tuhan dan engkau melakukan kehendak dunia, gitu ya. Roma 6 ayat 6 sampai 11. Roma 6 ayat 6 sampai 11. Roma 6. Jadi engkau harus men-setting ulang pikiranmu ya. Roma 6 ayat 6 sampai 11. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini settingan cara berpikir ya. Cara berpikir kita harus dirubah sesuai dengan firman Tuhan. Di Roma 6 ayat 6 ini berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita ini sudah disalib, mati. Manusia lamamu udah mati. Semua kelakuanmu, karaktermu yang lama, itu sudah mati harusnya. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8, Roma 6 ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Berarti yang namanya kemiskinan, yang namanya penderitaan, yang namanya pergumulan, yang terus-menerus itu kehancuran, perceraian, sakit yang tidak ada obatnya itu sudah tidak ada bisa lagi menyentuh kita. Karena ini sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yang ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ketika kita menyatu dengan firman, kita setting pikiran kita selaras dengan firman. Berarti kita nyatu dengan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Kita juga sudah mati dari dosa dan bangkit bersama Yesus. Dan mulai memakai cara berpikir seperti Yesus berpikir, yaitu memakai firman Tuhan dalam pedoman hidup kita sehari-hari. Maka mau tidak akan lagi berkuasa. Hidupmu di bumi ini, jadi tadi loh, mengalami yang namanya kasih karunia tadi. Sakit sembuh, miskin diperkaya, terikat dengan iblis dibebaskan. Nggak ada pergumulan, itu seperti Adam dan Hawa ketika masih di dalam Taman Eden. Apakah kehidupan seperti itu ada? Ada. Itu kehidupan Yesus yang tawarkan.
Yang pemberontakan terhadap firman mengakibatkan kita mengalami banyak yang namanya tekanan hidup, pergumulan yang tidak pernah habisnya. Nah, saudara, sekali lagi engkau harus men-setting cara berpikirmu, disetting ulang untuk diselaraskan dengan firman Tuhan. Baca Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Cara pandang yang baru bahwa aku sudah mati bagi dosa. Men-setting ulang pikiranmu bahwa aku sudah mati bagi dosa. Tapi kemudian pikiranmu engkau selaraskan dengan firman. Firman berkata apa tentang kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Firman berkata bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Berarti supaya saya mendapatkan kekayaan, tidak harus yang namanya saya nempel dengan orang-orang yang sukses, tidak. Ketika saya memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan, pasti yang namanya kekayaan itu menjadi bagian saya. Katakan amin. Masih ngikuti apa ngantuk? Ngikuti? Ini ilmu loh, saudara. Ilmu untuk kamu keluar dari lapas ini, biar engkau nggak yang cari narkoba, jualan narkoba lagi, ya. Karena engkau nggak tahu lagi bagaimana harus membiayai hidupmu. Sekolah nggak pernah sekolah karena habis waktumu di tahanan, di lapas, ya kan. Terus kemudian mau bekerja ex narapidana, mana ada orang mau menerima ex narapidana. Nah, pikiran-pikiran ini harus disetting ulang sesuai firman Tuhan. Maka engkau bisa mengalami yang namanya kasih karunia. Apa itu kasih karunia tadi? Semua hal baik yang Tuhan sudah sediakan, yang ingin diberikan kepadamu. Pengurapannya, kemampuannya, keilahiannya. Itu ingin diberikan kepadamu. Tapi kita tidak bisa mengaksesnya karena settingan pikiran kita masih cara berpikir dunia. Nah, hari ini saudaraku yang ada di lapas, berhentilah meremehkan firman. Ketika engkau meremehkan firman, artinya engkau sombong. Sudah perhatikan, orang sombong itu musuhnya Tuhan. Ingat ya, ketika engkau meremehkan firman, engkau adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu dia musuh Allah. Karena di dalam kerajaan surga itu tidak ada kesombongan. Seluruh kerajaan Allah itu kerendahan hati isinya. Ya, kerendahan hati. Nah, bagaimana caramu untuk menjadi orang yang rendah hati? Mengertilah bahwa engkau tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu sendiri. Ada Roh Kudus yang menolongmu. Roh Kudus itu memberikan kasih karunia kepadamu untuk engkau menjalani kehidupanmu sehari-hari selaras dengan firman Tuhan. Jangan tidak ada firman, jangan tidak jalan dengan Roh Kudus satu hari pun. Itu cara untuk engkau menghancurkan kesombonganmu. Kali lagi, dalam satu hari, jangan sampai engkau tidak baca firman. Engkau setiap hari harus baca firman, pelototi, baca baik-baik, renungkan. Maka engkau sedang belajar untuk mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Dan di situ hikmat Tuhan akan diberikan kepadamu. Hikmat untuk memperoleh kekayaan,
hikmat untuk mendapatkan yang namanya kesehatan ilahi, hikmat untuk mendapatkan yang namanya kehormatan, favor dari Tuhan dan favor dari manusia, perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia. Kamu bisa memperolehnya semuanya ketika engkau rendah hati, terus belajar firman Tuhan. Jangan sombong. Orang yang sombong adalah orang yang sangat sulit untuk menerima kasih karunia Tuhan. Di hari ini, sekali lagi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadilah rendah hati, terus andalkan Tuhan. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi memberikan kasih karunia yang berlimpah kepada orang-orang yang rendah hati, yang dengan kesadaran yang penuh berkata, kalau Tuhan tidak tolong aku tidak sanggup. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Hari ini, jika engkau masih malas untuk belajar firman Tuhan, artinya engkau masih sombong. Artinya engkau masih mengandalkan kekuatanmu sendiri. Dan hari ini minta semua yang kesombongan yang ada di dalam diri kita dihancurkan. Ya, dan kita minta Tuhan memulihkan kehidupan kita supaya kita bisa menikmati semua kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan. Bapa di surga, hari ini aku bawa anak-anakmu di lapas Medan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap kesombongan kami, kekerasan hati kami, keangkuhan hidup kami, egoisnya kami. Kami hancurkan sikap hati yang salah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gantikan dengan kerendahan hati yang daripadamu. Engkau berfirman, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan hari ini kami mau belajar kepadamu Tuhan terus untuk rendah hati dan lemah lembut. Mau diajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mau men-setting pikiran kami selaras dengan firman Tuhan. Dan kami mau merendahkan diri kami sendiri Tuhan di hadapan-Mu, supaya kami mendapatkan lebih lagi kasih karunia. Segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kami. Kami boleh terima semuanya di dalam nama Yesus. Hari ini kami yang masih angkuh, sombong, kami cabut akar kesombongan ini Tuhan di dalam nama Yesus. Keangkuhan kami ini kami cabut Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus berikan hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang penuh rendah hati, mau terus bersandar kepadamu. Beri kami hati yang baru Tuhan, dalam nama Yesus. Dan hari ini Kau jamah semua anak-anakmu di lapas Medan ini Tuhan. Kau jamah berikan hati yang baru, hati yang lembut, dan alirkan kerendahan hatimu. Buat kami terus mau memutuskan kami mau belajar rendah hati dan lemah lembut. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.